I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita dapat belajar kembali dengan materi kita menyambut usia balik. Pengertian balik dalam Kamus Bahasa Besar Indonesia memiliki cukup umur. Akil balik, tanda-tanda balik pada laki-laki dan perempuan berbeda. Seseorang yang telah memasuki usia balik dikenakan kewajiban agama disebut dengan istilah mukallaf. Seseorang dikatakan mukallaf apabila sudah balik, berakal sehat dan telah menerima dakwah Islam. Artinya bisa membedakan baik dan maupun buruk, benar maupun salah. Tanda-tanda balik dibagi menjadi dua, menurut ilmu biologi dan menurut ilmu fikih. Yang pertama kita bahas adalah menurut ilmu fikih. Ilmu fikih adalah ilmu yang membahas tentang hukum Islam. Dalam ilmu fikih dibahas tata cara dan aturan dalam beribadah. Tanda-tanda balik dalam ilmu fikih yaitu yang pertama adalah mimpi basah atau ihtilam untuk anak laki-laki. Mimpi basah biasanya dialami oleh anak laki-laki ketika berumur 9 tahun atau lebih. Dan yang kedua, haid atau menstruasi yang terjadi pada anak perempuan. Yang ketiga, berusia 15 tahun. Jadi, apabila sudah berumur 15 tahun tapi belum mengalami ihtilam atau haid, tetap dinyatakan sudah balik. Itulah menurut ilmu fikih. Yang kedua, menurut ilmu biologi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, biologi adalah ilmu tentang keadaan dan sifat makhluk hidup, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan. Nah, sekarang kita bahas adalah tanda-tanda balik untuk anak laki-laki dalam pandangan ilmu biologi. Yang pertama, suaranya terdengar semakin berat, tumbuhnya jakun di bagian leher, tumbuhnya kumis, jenggot, dan rambut di beberapa bagian tubuh. Tumbuhan badan semakin pesat. Nah, yang kedua, tanda-tanda balik untuk perempuan. Nah, ini yang bagi perempuan. Suara terdengar lebih halus, tumbuh bulu di beberapa bagian tubuh, perubahan fisik dan beberapa bagian tubuh atau pinggul dan dada, dan yang terakhir menstruasi atau haid. Ini yang terjadi pada anak perempuan. Ada 3 bagian yang wajib kita lakukan setelah memasuki usia balik. Nah, kewajiban-kewajiban itu harus kita laksanakan dengan sepenuh hati. Yang pertama adalah melaksanakan sholat fardu. Sholat fardu yang wajib dilakukan oleh seorang mukmin yang sudah balik ada 5, yaitu sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Inilah kewajiban-kewajiban kita untuk dilaksanakan ketika kita sudah masuk dewasa atau usia balik. Yang kedua adalah mencari ilmu atau menuntut ilmu. Setiap muslim laki-laki dan perempuan kewajiban untuk mencari ilmu. Kewajiban mencari ilmu itu sejak seseorang lahir sampai meninggal dunia. Anak yang telah balik dibebani hukum syariat. Oleh karena itu, ia akan menerima balasan sesuai dengan perbuatannya. Ilmu hanya dapat diperoleh dengan belajar, dimulai dengan tekun membaca, terus berlatih, dan mengamalkan ilmunya. Namun jangan lupa, perbanyak berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi ilmu yang bermanfaat dan luas kepada kita semua.
Sebagaimana wahyu yang pertama turun pada Rasulullah SAW adalah Iqra, bacalah. Ini menunjukkan pentingnya ilmu pengetahuan. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat seorang beriman dan orang yang berilmu. Dan yang terakhir, kewajiban setelah usia balik, yaitu menutup aurat bagi laki-laki dan perempuan. Aurat ialah bagian tubuh manusia yang harus ditutup menurut ketentuan syariat. Baik laki-laki, auratnya adalah anggota badan antara pusar dan lutut. Sedang perempuan adalah seluruh badan selain wajah dan telapak tangan. Pakaian tidak terlalu ketat sehingga menampakkan bentuk tubuh dan juga bukan kain yang tipis sehingga warna kulit terlihat. Anak-anak, perlu kita perhatikan bahwa Islam tidak mengharuskan umatnya memakai model pakaian khas tertentu dalam menutup aurat. Setiap suku dan bangsa memiliki ciri khas budaya pakaian masing-masing. Model pakaian yang kita pakai mungkin berbeda dengan orang yang berasal dari suku lain atau bangsa lain. Baik, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat buat anak-anak sekalian. Akhirnya saya ingin sampaikan banyak-banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.